Nah, baik teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar menggunakan shortcut-shortcut yang ada di Microsoft Word. Jadi kita akan belajar shortcut dari A sampai Z. Seperti apa videonya? Saksikan sampai habis. Halo, kembali lagi di channel ini. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Yang pertama adalah Ctrl+A atau Ctrl A. Jadi berfungsi untuk memblok atau menyeleksi seluruh bagian teks. Nah, misalnya kita pilih Ctrl+A. Nah, seperti itu teman-teman. Ctrl B atau Ctrl B berguna untuk menebalkan huruf atau bold. Nah, misalnya kita pilih bagian ini, kita tebalkan dengan cara menekan shortcut Ctrl B. Nah, seperti itu teman-teman, membuat teksnya menjadi tebal. Yang ketiga adalah Ctrl C atau Ctrl C, yaitu mengcopy atau menyalin. Nah, kita bisa pilih misalnya blok, lalu kita tekan Ctrl C. Itu berguna untuk menyalin teks yang kita pilih. Selanjutnya adalah Ctrl D. Ctrl D berfungsi untuk membuka jendela font formatting. Jadi kita coba tekan Ctrl D. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita membuka kotak dialog untuk font. Berikutnya, Ctrl E berfungsi untuk membuat tulisan menjadi di tengah atau center, teman-teman. Jadi misalnya seperti ini, teman-teman. Menjadi teks tulisan ini menjadi di tengah atau center. Kita blok dulu, lalu kita tekan Ctrl. Langkah berikutnya yaitu Ctrl F. Jadi shortcut selanjutnya adalah Ctrl F atau Ctrl F, yaitu berguna untuk membuka kotak dialog navigasi. Nah, misalnya kita ketik Ctrl F. Nah, jadi akan keluar kotak navigasi. Misalnya kita akan mencari kata hormat. Nah, maka akan bisa memilih kata hormat ini. Nah, ini adalah fungsi dari navigasi atau find. Shortcut selanjutnya adalah Ctrl G. Jadi Ctrl G ini berfungsi untuk masuk ke dalam suatu halaman tertentu. Misal kita klik Ctrl G, nah akan keluar kotak dialog Find and Replace. Jadi di sana ada pilihan Go to. Jadi kita misalnya pilih enter pick nomor, misal ke pick 2, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan langsung dibawa ke pick 2. Shortcut selanjutnya adalah Ctrl H. Jadi Ctrl H ini berguna untuk mengganti kata atau kalimat dengan kata atau kalimat lain. Jadi Ctrl A kita coba pada misalnya di sini ada waktu, kita pilih Ctrl H. Jadi kotak dialog yang muncul adalah kotak dialog Find and Replace. Selanjutnya adalah shortcut Ctrl I atau membuat tulisan menjadi miring atau italic. Jadi misalnya kita akan miringkan dengan hormat ini, kita cukup tekan shortcut Ctrl I. Nah, berikutnya adalah shortcut Ctrl J atau justify, yaitu membuat tulisan rata kiri dan kanan. Misalnya kita ingin merubah paragraf ini menjadi justify atau rata kiri kanan, kita blok dulu, lalu kita tekan Ctrl J. Nah, maka dia akan otomatis rata kanan kiri. Shortcut selanjutnya adalah Ctrl K, yaitu berguna untuk menambahkan hyperlink. Jadi kita bisa tekan Ctrl K. Nah, maka akan muncul kotak dialog Insert Hyperlink. Jadi kita bisa menambahkan link di bagian menu Insert Hyperlink dengan shortcut Ctrl K. Shortcut selanjutnya adalah Ctrl L, yaitu Aligned Left. Jadi membuat tulisan itu rata kiri atau membuat paragraf rata kiri. Nah, misalnya kita membuat paragraf ini menjadi rata kiri, teman-teman. Kita blok dulu, lalu kita tekan Ctrl L. Nah, maka tulisan ini, paragraf kita ini akan menjadi rata kiri. Selanjutnya ada Ctrl M, yaitu membuat paragraf dari kiri, teman-teman. Jadi shortcut Ctrl M ini berguna untuk membuat paragraf dari kiri. Misalnya kita pilih dulu bagian ini, kita ketikkan Ctrl M. Shortcut berikutnya adalah Ctrl N, yaitu membuat file baru. Jadi kita bisa menekan Ctrl N untuk new document atau membuat dokumen baru. Selanjutnya Ctrl O, yaitu membuka file. Jadi Ctrl O ini berguna untuk membuka file atau open.
Selanjutnya yaitu Ctrl+P berguna untuk print. Jadi ketika kita akan print suatu dokumen, kita bisa tekan shortcut Ctrl+P. Setelah itu ada shortcut Ctrl-Key berguna untuk menghapus editing. Jadi misal kita ingin menghilangkan atau clear editing, kita bisa tekan Ctrl-Key. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu Ctrl+R berguna untuk membuat tulisan rata kanan atau align right. Nah, misalnya kita ubah paragraf ini menjadi align right atau rata kanan, kita tinggal tekan Ctrl+R. Shortcut berikutnya yaitu Ctrl+S atau untuk save atau menyimpan. Jadi Ctrl+S ini akan sering teman-teman gunakan jadi untuk menyimpan file atau menyimpan dokumen yang teman-teman buat. Selanjutnya ada Ctrl+T yaitu membuat paragraf menggantung. Jadi kita bisa tekan Ctrl+T seperti itu teman-teman. Jadi paragraf teman-teman bisa ada di tengah-tengah atau seperti tergantung. Selanjutnya ada Ctrl+U yaitu untuk membuat underline atau garis bawah. Nah, jadi kita bisa gunakan shortcut ini, misalnya kita blok dulu kata yang kita isi garis, lalu kita tekan Ctrl+U. Maka akan menjadi garis bawah atau underline. Selanjutnya Ctrl+V berguna untuk paste. Nah, misal tadi kita gunakan Ctrl+C untuk copy ya, misalnya di sini Ctrl+C lalu kita paste dengan Ctrl+V. Nah, seperti itu. Jadi paste untuk Ctrl+V. Selanjutnya ada Ctrl+W yaitu berguna untuk menutup dokumen atau jendela Word. Nah, kita bisa tekan Ctrl+W, teman-teman. Nah, maka dokumen kita akan tertutup. Selanjutnya yaitu Ctrl+X atau untuk cut atau untuk memotong suatu teks yang akan kita paste di tempat yang lain. Nah, misalnya saya akan memotong bagian ini. Nah, jadi kita tekan Ctrl+X atau cut. Lalu kita paste lagi. Langkah selanjutnya yaitu shortcut Ctrl+Y berguna untuk redo. Redo yaitu mengembalikan suatu yang sudah kita undo. Nah, misalnya tadi kita edit misalnya seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi ke bagian tadi dengan cara tekan Ctrl+Y. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita gunakan Ctrl+Z untuk undo. Misalnya kita memberikan suatu editing pada teks, lalu kita ingin mengembalikannya, kita bisa tekan Ctrl+Z untuk undo atau mengembalikan ke tahap sebelumnya. Nah, seperti itu misalnya teman-teman. Nah, jadi itu adalah shortcut dari A sampai Z yang ada di Microsoft Word part 1. Jadi saksikan video part 2-nya di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe.